Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat iman dan Islam, dan alhamdulillah sekarang meskipun dalam keadaan belajar melalui lewat media atau disebut juga dengan daring, tapi Bapak harapkan kalian semua tetap menjaga semangat dalam belajar kalian dan tidak ada alasan apapun meskipun situasi yang sedang pandemi Covid seperti ini, kita terus tetap selalu menjaga semangat kita dalam belajar. Selawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kita semua yang insya Allah mudah-mudahan selalu taat kepada ajarannya kelak hingga di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaatul ujma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, di sini Bapak sebagai guru mata pelajaran sejarah Indonesia yang sekarang untuk pertemuan pertama insya Allah akan membahas tentang pengertian sejarah dan juga mengenai cara pandang berpikir di dalam sejarah. Namun sebelum itu Bapak akan menguraikan terlebih dahulu petunjuk pembelajaran secara daring dalam pelajaran sejarah Indonesia ini. Di antaranya, silakan nanti kalian semua ketika materi sedang berjalan, silakan catat poin-poin penting atau yang menjadi hal pokok dalam pembahasan yang akan diuraikan sama Bapak. Terus selanjutnya, dimohon untuk tidak ada yang mengirim pesan atau dalam bentuk apapun itu. Dan yang terakhir, silakan untuk bentuk penilaian, Bapak akan merespon semua siswa, terutama untuk kelas 10 yang sekarang lagi bertatap muka dengan pelajaran sejarah Indonesia, akan ada presentasi penilaian, baik itu dari pertanyaan ataupun saran yang nantinya akan dikemukakan oleh kalian. Baik, agar tidak ada waktu yang terbuang sia-sia, kita akan mengefisienkan waktu, dimulai dengan pembahasan pertama yaitu tentang pengertian sejarah. Nah, sebelum kita menuju ke dalam definisi sejarah, kita tahu semua bahwasanya sebuah awal sejarah itu pasti ada sumbernya. Dan sedikit Bapak akan menerangkan bahwasanya sejarah itu bisa diambil dari sesuatu yang bermanfaat bagi penelitian-penelitian. Salah satunya sumber sejarah itu dari benda, bisa juga dari tulisan, bisa juga dari lisan. Artinya apa di sini? Jikalau sejarah yang bersumber dari benda biasanya didapat dari artefak yang ditemukan, perhiasan, candi, gerabah, patung, dan bangunan yang lainnya yang merupakan dasar dari sebuah peristiwa atau sejarah tersebut. Sedangkan kalau bentuk dari sumber tulisan biasanya tulisan hasil peninggalan orang-orang di masa lalu, contohnya seperti surat kabar, dokumen, dan rekaman, dan lain-lain sebagainya. Yang terakhir, ketika berbicara tentang sumber sejarah, ada sumber lisan. Di sini sumber lisan itu keterangan sejarah yang dapat dari pelaku sebuah peristiwa atau pemilik catatan hingga mampu memberikan kesaksian secara langsung. Ini sebagai sumber lisan. Nah, sejarah sebagai peristiwa biasanya yang akan menjadi peristiwa itu ketika hal peristiwa tersebut mempunyai karakter unik, abadi, dan berpengaruh. Nah, ketiga poin ini bisa menjadi patokan ketika sesuatu peristiwa yang unik ini akan bisa menjadikan sebuah sejarah. Dalam arti sebuah peristiwa yang terjadi satu kali dan tidak pernah terulang kembali. Nah, itu kan hal yang sangat unik dan itu menjadi sejarah atau sebuah peristiwa yang sangat mengesankan. Nah, sedangkan abadi
itu tidak pernah berubah dari masa ke masa. Peristiwa yang dikenang sepanjang masa itu kekal. Sejarahnya hanya terjadi satu kali seumur hidup. Nah, selanjutnya ada konsepan bahwasanya sejarah itu bisa sebagai peristiwa itu poinnya berpengaruh. Artinya terdapat dampak yang ditimbulkan dari sebuah peristiwa yang terjadi. Hal ini membuat sejarah menjadi penting. Jadi saling keterkaitan satu sama lain, peristiwa ini, dan peristiwa ini. Sedangkan yang di sini dijelaskan bahwasanya pengertian sejarah itu adalah asal-usul, keturunan, dan silsilah. Artinya di sini pengetahuan tentang kejadian dan peristiwa yang terjadi di masa lalu. Ada juga kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Nah, tidak terpatok di sini, Bapak coba jelaskan bahwasanya ada banyak peta konsep untuk cara berpikir kita secara kronologis, sinkronik, ruang dan waktu dalam sejarah. Di sini kita bisa lihat bahwasanya sejarah itu peta konsepnya yang digambarkan di sini ada manusia, ruang, dan waktu. Cara berpikir kita seperti apa? Ada cara berpikir 3. Ketika berbicara tentang manusia, pelaku peristiwa sejarahnya itu siapa? Nah, ketika kita berbicara sejarah tentang ruang, latar tempat peristiwa sejarahnya itu di mana? Dan juga ketika berbicara tentang waktu, batasan dari peristiwa sejarah itu dari awal tahun berapa ke awal tahun berapa. Seperti itu. Nah, ketika sudah terbagi ke dalam ruang konsep manusia, ruang, dan waktu, di sini kita bisa membagikan cara pandang kita untuk berpikir apakah masuknya sejarah ini sinkronik, diakronik, atau kronologi, seperti itu. Sebetulnya ini bukan cara pandang, tetapi di sini konsep berpikir yang satu ini adalah memahami untuk sebuah peristiwa dengan mengabaikan aspek perkembangan gitu. Nah, bisa dikatakan bahwasannya konsep berpikir kalau Bapak bilang periodisasi. Jadi ada pembabakan waktu yang merupakan salah satu bentuk sejarah untuk memahami rangkaian peristiwa sejarah. Nah, selanjutnya catatan periodisasi sifatnya itu subjektif. Jadi tergantung terhadap tulisan sejarawan dalam kerangka penulisannya. Jadi ketika sebuah peneliti untuk mengungkap sebuah sejarah tanpa adanya bukti-bukti yang sangat kuat, ini akan mengakibatkan banyak sekali paradigma yang bermunculan. Nah, jadi dalam sejarah yang akan diuaknya itu banyak sekali pandangan-pandangan yang lain. Nah, Bapak ingin menyampaikan juga bahwasanya pelajaran sejarah ini itu enggak cuma sebatas informasi tentang masa lalu, tapi juga bagaimana kita menginterpretasikan hal-hal sejarah. Sebab yang namanya sejarah biasanya enggak cuma sekedar teks yang terlihat, tapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor tidak terlihat seperti latar belakang budaya dan masanya. Nah, nilai sosial, terus ada pemahaman-pemahaman juga yang lainnya. Nah, untuk itu, biar kita sedikitnya bisa mempelajari tentang sejarah, atau bisa dikatakan juga atlas mirip-mirip dengan sejarawan lah gitu. Nah, kita harus bisa menerapkan konsep berpikir yang tadi Bapak sudah bicarakan. Konsep berpikir sejarah itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, secara singkatnya ada 4. Ada kronologis, periodisasi, diakronis, dan sinkronis. Nah, jika kita berpikir kronologis dalam belajar sejarah, maka sejarah akan memberikan kita gambaran yang utuh tentang peristiwa atau perjalanan sejarah dalam kehidupan sehari-hari. Berpikir diakronis, kronologis sangat diperlukan dalam memecahkan masalah. Secara sempitnya gini, kalau berbicara tentang cara berpikir kronologis bisa diartikan sebagai urutan waktu kejadian. Nah, untuk itu konsep berpikir kronologis menuntut kita untuk bisa berpikir secara runtut, teratur.
disiplin sesuai dengan urutan waktu dan tidak melompat-lompat atau berbalik. Bisa dikatakan juga anakronis juga di sini. Nah, tapi jika kita berpikir sinkronik dalam belajar sejarah, maka kita akan lebih teliti dalam mengamati gejala atau fenomena-fenomena tertentu. Bisa diartikan kalau cara pandang sinkronik di sini, konsep berpikirnya itu dengan mengabaikan aspek perkembangannya. Jadi yang diperdalami itu tentang gejala atau fenomena-fenomena tertentu. Cara berpikir sinkronik sangat mempengaruhi kelahiran sejarah baru. Nah, yang dipengaruhi perkembangan ilmu-ilmu sosial. Terus pengaruh ini juga bisa digolongkan, ya, bisa digolongkan kepada konsep, teori, dan permasalahan. Kenapa Bapak di sini memadukan antara kronologis dan sinkronik? Karena ini saling ketergantungan dan bertolak belakang. Nah, makanya nanti akan ada pembahasan selanjutnya yang akan lebih detail cara pandang kita atau konsep berpikir kita dalam sejarah seperti apa. Nah, baik, kita lanjut konsep berpikir berbicara tentang sejarah. Yang pertama, konsep berpikir kronologis. Di sini Bapak sudah menguraikan bahwasanya konsep berpikir kronologis itu urutan waktu dari sejumlah kejadian peristiwa, menekankan keterkaitan antara peristiwa yang pertama dengan yang kedua dan seterusnya. Terus ada fungsi untuk menghindari keracunan waktu. Nah, kronologis itu bisa diartikan sebagai urutan waktu kejadian. Untuk itu, konsep kronologis ini menurut kita bisa berpikir secara runtut, teratur, disiplin sesuai dengan urutan waktu dan tidak melompat-lompat yang sudah tadi Bapak jelaskan dari awal. Nah, dengan konsepan berpikir kronologis ini, kita yang sedang mempelajari sejarah itu bisa memberikan gambaran utuh suatu peristiwa sesuai dengan urutan waktu kejadiannya. Nah, dengan kata lain, kronologi bisa membantu merekonstruksi kembali suatu peristiwa sejarah sesuai dengan urutan waktunya. Jadi tertib dari awal terus hingga akhir, kronologinya seperti apa. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, konsep berpikir kronologis ini sangat dibutuhkan untuk memecahkan masalah. Kalau kamu nggak berpikir secara runtut dan berkesinambungan, tentu saja kita kan nggak bisa memecahkan masalah atau menemukan solusi yang tepat. Jadi artinya semua konsepan berpikir maupun itu kronologis, terus ada sinkronik dan diakronik itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Namun di sini ketika berbicara konsep berpikir kronologis, kita akan bisa menemukan sebuah sejarah dari fase ke fase. Artinya secara runtutnya seperti apa? Kalau masa lalunya seperti ini, masa kininya sekarang atas berkembangnya keilmuan seperti ini. Nah, dan kita akan bisa memforecasting kejadian yang akan terjadi di masa depan seperti apa. Nah, ini bisa disebut dengan konsep berpikir secara kronologis. Dan yang menurut Bapak, konsep berpikir ini itu adalah konsep berpikir yang sangat menentukan di dalam sejarah. Dilanjut, ketika sudah kita berbicara tentang konsep berpikir kronologis, ada yang disebut dengan konsep berpikir sinkronis. Sinkronis itu artinya meluas dalam ruang tetapi terbatas dalam waktu. Nah, berpikir sinkronis membutuhkan ruang yang lebar untuk melukiskan peristiwa sejarah apabila peristiwa sejarah tersebut telah dianalisis melalui berbagai pendekatan. Artinya apa? Di sini konsep berpikir diakronis itu adalah secara etimologis, ya. Jadi melewati atau melintas. Jadi adanya perjalanan waktu. Nah,
kita bisa mendefinisikan diakronis itu sebagai peristiwa yang dalam prosesnya melewati perjalanan waktu. Karena subjek dalam sejarah itu berhubungan dengan segala sesuatu dalam sudut pandang waktu. Di sini kan dijelaskan bahwasanya meluas dalam ruang tetapi terbatas dalam waktu. Jadi ada proses-proses sejarah tersebut karena subjeknya itu berhubungan dengan segala sesuatu dalam sudut pandang waktu. Nah, dalam konsep berpikir ini mempunyai makna terhadap suatu peristiwa dengan cara penelusuran di masa lalu. Nah, sebuah peristiwa sejarah tidak berdiri sendiri tentunya, tapi pasti dibarengi dengan peristiwa sebelumnya atau yang kita kenal dengan sifat kausalitas atau bisa disebut juga dengan sebab akibat, ya. Jadi pola berpikir diakronis itu sangat mementingkan proses terjadinya sebuah peristiwa, ya. Seperti itu. Jadi itu yang disebut dengan konsep berpikir sinkronis. Ada juga cara berpikir diakronis dalam mempelajari sejarah itu tadi yang sudah dijelaskan memanjang dalam waktu tetapi terbatas dalam ruang. Terus berpikir diakronis juga adalah urutan, kronologis dan lain sebagainya. Sejarah itu ilmu diakronis yang mementingkan proses sejarah akan membicarakan suatu peristiwa tertentu yang terjadi pada suatu tempat tertentu sesuai dengan urutan waktu terjadinya. Jadi melalui cara berpikir diakronis atau pendekatan diakronis ini kita bisa menargetkan atau bisa menganalisa dampak perubahan variabel pada suatu sejarah sehingga kemungkinan penyebab sebuah peristiwa yang lahir dari peristiwa sebelumnya itu bisa ditafsirkan. Nah, misalnya gini, dalam menjelaskan peristiwa menjelang Sumpah Pemuda waktu Oktober 1928, itu harus dijelaskan peristiwa-peristiwa yang terjadi yang melatar belakanginya terjadinya Sumpah Pemuda. Seperti itu contohnya. Jadi bisanya ada Sumpah Pemuda, ada peristiwa apa di belakang Sumpah Pemuda itu lahir. Ya, seperti itulah salah satu contohnya seperti itu. Jadi cara berpikir diakronis itu memanjang dalam waktu tetapi terbatas dalam ruang itu ya seperti tadi. Jadi kita itu menjelaskan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi tetapi kita melihat dulu peristiwa sebelum itu terjadi. Jadi ada kausalitas tadi, ada sebab dan akibat. Sebabnya Sumpah Pemuda akibatnya Sumpah Pemuda itu terjadi karena akibatnya ada sebab yang melatar belakangi Sumpah Pemuda itu terjadi. Nah, demikian untuk pertemuan pertama di dalam subbab cara berpikir sejarah yang Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Silahkan untuk selanjutnya kepada sistem penilaian Bapak akan menunggu hasil dari coretan materi yang dijaprikan kepada Bapak ataupun pertanyaan dan saran yang dijaprikan ke Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.